Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 6. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah masa hitam yang kali ini menunggangi kuda secara perlahan telah menyebar di dataran yang ada di depan mereka. Sementara bendera dari suku Piton Darah juga telah berkibar di tempat itu. Tidak lama kemudian, awan yang gelap di langit pun mulai berkumpul. Dan sepertinya badai akan segera datang. Trio Shin King yang pada awalnya tersenyum ketika melakukan perjalanan ini, tiba-tiba saja wajah mereka pun menjadi cukup pucat ketika melihat barisan yang ada di depan sana. Dan selanjutnya, hal itu menjadi sebuah kengerian dalam tatapan mata trio Shin King. Karena pada saat ini, sepertinya kota Piton Darah telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk bisa menangkap seorang Lindong. Sementara Lindong yang ada di belakang trio Shin King secara perlahan melangkahkan kaki untuk maju ke depan. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, akhirnya mereka datang juga. Shin King pada saat ini hanya bisa menggigit bibir merahnya, sementara air matanya sudah berkumpul di dalam matanya yang indah. Shin King pun lalu mengatakan, "Tuan Lindong, aku benar-benar minta maaf." Karena Shin King tahu bahwa kesulitan kali ini adalah karena Lindong membantunya untuk menyelamatkan dua anggota dari sukunya. Jika sampai terjadi sesuatu pada Lindong di tempat ini, maka Shin King merasa dirinya tidak akan bisa menebus kesalahan ini, walaupun dia mengalami kematian sebanyak 10.000 kali lipat. Sementara dua wanita cantik, kini wajah mereka telah berubah menjadi sangat pucat. Mereka berdua akan berlutut ke arah Lindong. Namun Lindong segera melambaikan tangannya dan dengan paksa mengangkat tubuh mereka berdua. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Ini sebenarnya adalah situasi yang aku butuhkan. Dan akulah yang telah menggunakan kalian sebagai umpan. Kalian tidak perlu menyalahkan diri kalian sendiri." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun berjalan maju untuk menghadapi mereka semua. Dan kali ini Lindong bisa melihat ada banyak orang yang telah datang ke tempat ini. Namun hal itu adalah orang-orang dari faksi lain yang ingin melihat pertunjukan dari kota Piton Darah. Karena dalam waktu 3 hari ini, berita tentang nama Lindong sudah menyebar dengan sangat cepat. Angin sepoi-sepoi bertiup di dataran ini, dan hal itu menyebabkan debu yang ada di bawahnya segera naik ke udara. Suasana pun menjadi sangat tegang. Dan Lindong kali ini tersenyum, kemudian berkata dalam hati, "Justru inilah yang aku butuhkan." Banyak orang yang telah datang ke tempat ini. Tiba-tiba saja mereka semua pun kini memulai percakapan. Apakah itu adalah manusia yang sudah memprovokasi kota Piton Darah? Dia masih terlihat sangat muda. Orang yang lainnya pun kini menjawab, "Aku mendengar bahwa pemuda itu sangat kuat. Bahkan gubernur junior dari kota Piton Darah yaitu Chow Mang bukan tandingannya." Meskipun begitu, kali ini Chow Ying telah benar-benar datang. Dan dia adalah seseorang yang berada di tahap setengah langkah menuju kematian mendalam yang sempurna. Dikabarkan telah ada 10 ahli di tahap kematian mendalam telah terbunuh di tangan Chow Ying. Selain itu, ada juga begitu banyak ahli dari kota Piton Darah yang telah hadir di tempat ini. Apakah bocah muda yang bernama Lindong itu masih akan berani bertindak arogan? Karena biasanya orang yang suka menyombongkan diri, mereka cenderung memiliki umur yang cukup pendek. Dan tiba-tiba saja pria berjubah merah yang duduk di kursi tahta Piton Darah, tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Kamu adalah Lindong, bukan? Yang beraninya merebut sesuatu dari tangan kota Piton Darahku." Lindong kali ini juga menatap tajam pada pria berjubah merah. Dia pun tersenyum lalu menjawabnya, "Benar, akulah Lindong. Dan kamu adalah gubernur kota Darah yang dikabarkan sangat kuat. Kalian semua datang lebih lambat dari apa yang kuperkirakan." Mendengar ucapan dari Lindong, gubernur kota Piton Darah Chow Ying tersenyum penuh ejekan. Dan dia pun kali ini berkata, "Kau benar-benar tahu ya bahwa kota Piton Darahku akan datang untuk mencarimu." Sambil tersenyum, Lindong segera mengulurkan tangannya. Dan dengan lembut, kali ini
dia menyentuh dua wanita muda dari suku Ekor 9. Tidak lama kemudian kekuatan hisap pun dipancarkan dari dalam telapak tangan Lindong. Segera setelah itu, tubuh dua wanita muda itu pun bergetar. Dan pada akhirnya, dua cahaya merah ini telah muncul dari dalam tubuh mereka. Hal ini segera berubah menjadi ular darah kecil yang ukurannya hanya sebesar ibu jari. Sambil memainkan dua ular darah di tangannya, Lindong kali ini berkata, ada sesuatu di dalam tubuh mereka yang telah ditinggalkan oleh kota piton darah milikmu. Dan aku sangat tahu bahwa diriku ini tidak bisa melarikan diri dari deteksi kalian kemanapun aku pergi. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengepalkan tangannya dan kedua ular merah kecil kini langsung berubah menjadi kabut darah. Sebelum akhirnya Lindong membuangnya ke arah samping. Lindong pun kemudian berkata, apakah menurutmu meninggalkan makhluk kecil seperti ini bisa lolos dari deteksiku? Dalam sekejap saja, kedua wanita muda dari suku Ekor 9 kali ini wajah mereka sudah berubah menjadi sangat pucat karena mereka selama ini tidak mengetahui bahwa sebenarnya di dalam tubuh mereka sudah ditanamkan sebuah segel ular darah. Sementara pria berjubah merah ketika melihat tindakan dari Lindong, dia benar-benar cukup marah dan wajahnya sudah dipenuhi dengan emosi. Dia pun mulai mencondongkan tubuhnya. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong, seolah-olah dia akan berubah menjadi seekor ular yang ganas. Dan dia pun kali ini mengatakan, apakah berarti kamu ingin mengatakan bahwa sebenarnya kamu memang sengaja memikat kita semua untuk datang ke tempat ini? Sambil tersenyum dan dipenuhi dengan keberanian, Lindong pun menjawabnya, beri kita jalan untuk pergi dari tempat ini. Kata-kata dari Lindong itu membuat Gubernur Cao Ying tiba-tiba saja berdiri. Dia tertawa dengan keras sambil berkata, bocah, aku tidak tahu dari mana asalmu sebenarnya. Namun aku harus mengakui bahwa dirimu itu memang cukup pandai untuk berakting. Tapi kali ini dirimu masih terlalu lembut untuk mencoba membuatku takut. Karena mulai hari ini tidak ada satupun dari kalian yang diperbolehkan untuk pergi. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Gubernur Cao Ying tiba-tiba saja mengeluarkan energi yuan yang cukup agung. Sementara aura di dalam tubuhnya kini telah menjadi sangat menakutkan. Dan sebenarnya hal itu lebih kuat dari aura Hualchen dan juga Su Xiu. Karena level kekuatan dari Gubernur Cao Ying sendiri hanyalah setengah langkah menuju tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah Cao Ying yang aura di dalam tubuhnya sudah meningkat dan cukup mengejutkan. Sambil tersenyum, Lindong pun segera melangkahkan kaki dan dia berjalan maju. Gelombang energi yuan yang tidak biasa juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Pada akhirnya, dia kali ini berdiri 10.000 kaki dari tempat orang-orang kota piton darah. Lalu mengatakan, kalau begitu, ayo kita bertarung. Apakah kalian akan melawanku satu lawan satu atau maju bersama-sama? Mendengar kata-kata dari Lindong, tatapan mata Cao Mang berubah menjadi cukup suram. Dia memiliki indera yang cukup tajam dan di dalam hati Cao Mang bisa merasakan sebuah sensasi yang tidak nyaman dari seorang Lindong. Hal ini membuat Cao Mang berkata, kakak, bocah ini sangat aneh dan dia juga cukup licik. Kita harus menyerangnya bersama-sama supaya bisa membunuhnya. Mendengar ucapan dari Cao Mang, Cao Ying pun kali ini menjawabnya, aku secara alami menyadari bahwa sebenarnya bocah itu mencoba memprovokasiku. Namun apa yang bisa dilakukan oleh dia yang hanya seekor semut? Sebagai pimpinan dari kota piton darah, Cao Ying ini memiliki harga diri yang sangat tinggi. Meskipun dia akan selalu memprioritaskan kemenangan daripada taktik, tapi keadaan kali ini tidak membuatnya ketakutan yang harus berada di tahap kritis. Maka dirinya tidak percaya bahwa dia yang memiliki kekuatan setengah langkah menuju tahap kematian mendalam tingkat sempurna tidak bisa mengalahkan Lindong yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Dan kepercayaan diri dari Cao Ying kali ini berasal dari fakta bahwa dia
telah membunuh 10 ahli yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Cao Mang pun tidak bisa membantah kata-kata dari kakaknya lagi. Dan dia kali ini juga memiliki kepercayaan bahwa Cao Ying pasti akan bisa memenangkan pertarungan ini. Bagaimanapun juga, tingkat kultivasi dari Cao Ying adalah sesuatu yang cukup tinggi. Bahkan di seluruh wilayah perang binatang ini, kekuatannya bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas. Tidak lama kemudian, Cao Ying pun segera melangkah maju sambil tertawa. Dan cahaya merah darah kini juga telah menyala dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, Cao Ying pun menghilang. Dan kali ini, dia sudah muncul di hadapan Lindong. Sambil mengepalkan tangannya, tombak ular merah darah tiba-tiba saja muncul dalam sekejap. Ketika melihat hal ini, Lindong pun segera mengepalkan tangannya. Dan jejak petir kini juga terpancar dari dalam telapak tangan Lindong. Segera setelah itu, tongkat kaisar petir pun kini juga telah muncul dan memancarkan suara gemuruh petir. Banyak tatapan mata penonton yang ada di tempat ini berubah menjadi sangat serius ketika mereka melihat ke arah langit, di mana tubuh Lindong dan juga Cao Ying sendiri sudah melayang dan berhadapan satu sama lain. Orang-orang yang ada di tempat ini, mereka benar-benar ingin mengetahui kemampuan apa yang dimiliki oleh Lindong. Kenapa dia berani bertindak arogan di hadapan ular piton darah? Apakah mungkin Lindong ini hanyalah berakting untuk mencoba menakut-nakuti ular piton darah dan melambungkan namanya sendiri di wilayah iblis ini? Karena bagaimanapun juga, wilayah iblis itu menghormati sebuah kekuatan. Terlepas dari apakah mereka dari ras manusia atau binatang iblis, selama mereka memiliki kekuatan, maka seseorang itu akan dihormati oleh semua orang yang ada di tempat ini. Namun jika seseorang itu hanya berpura-pura, hal ini akan menjadi bumerang yang menusuk tubuh mereka sendiri. Di sisi lain, raut wajah trio Sin King menatap ke arah langit dengan cara yang cukup gugup. Sementara dua wanita muda dari suku ekor 9 dalam hati mereka sudah dipenuhi dengan kekhawatiran, seolah-olah mereka berdua kali ini akan segera menangis. Saudari King pun tiba-tiba saja berbicara dengan nada suara yang cukup lembut. Sin King itu adalah gubernur kota piton darah yang bernama Cao Ying, dan dikabarkan bahwa kekuatannya telah mencapai setengah langkah menuju tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Mendapat perkataan seperti itu dari saudari King, tatapan mata dari Sin King tidak menunjukkan sebuah kekhawatiran. Dia kali ini kemudian menjawabnya, "Tenanglah, Tuan Lindong pernah mengalahkan seseorang yang berada di tahap samsara. Meskipun pada saat itu dia telah meminjam kekuatan dari banyak orang yang merupakan prajurit dari aula Dewa Api. Namun sudah jelas pada saat ini kekuatan dari Cao Ying itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan seseorang yang berada di tahap samsara." Mendengar ucapan ini, kedua wanita muda itu pun tanpa sadar terkejut. Lalu mereka berkata, "Hah? Sebenarnya Tuan Lindong pernah bertarung dengan seseorang yang berada di tahap samsara?" Mereka berdua tahu bahwa Cao Ying yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna sudah menjadi eksistensi yang tidak terkalahkan di mata mereka. Dan apa yang disebut dengan seseorang yang berada di tahap samsara, pada dasarnya mereka adalah eksistensi yang legendaris di dalam tatapan mata banyak orang. Faktanya, bahkan di seluruh wilayah iblis ini, orang-orang yang berada di tahap samsara sudah dianggap sebagai penguasa. Namun Sin King telah mengatakan bahwa Lindong yang masih sangat muda, dia bisa mengalahkan seseorang yang berada di tahap samsara. Meskipun hal itu dibantu oleh kekuatan banyak orang, tapi ini masih merupakan sebuah prestasi yang cukup menakutkan. Kengerian di dalam tatapan dua wanita muda itu pun menghilang. Lalu mereka berkata, "Tuan Lindong, apakah dia sebenarnya sekuat itu?" Yang kali ini mereka berdua menatap tajam ke arah Lindong yang melayang di udara sambil memegang tongkat kaisar petir. Beberapa harapan pun telah muncul dalam tatapan mata saudari King dan juga saudari Liu. Dalam hati mereka kali ini memiliki kepercayaan kemungkinan besar Lindong memang akan bisa menyelesaikan situasi putus asa yang ada di depan mereka saat ini. Sementara Lindong yang masih melayang di langit, tatapan matanya masih terlihat tenang ketika dia melihat pada Cao Ying. Sesaat kemudian, sambil tersenyum,
dan mengacungkan tongkat kaisar petir di tangannya. Lindong pun mengatakan, "Biarlah namaku menjadi terkenal di seluruh negeri ini. Xiaoyan, aku akan datang untukmu." Tidak lama kemudian Cao Ying juga mengangkat tombak darah yang ada di tangannya dan mengarahkannya pada Lindong sambil mengatakan, "Tidak pernah ada orang yang mengambil sesuatu dari kota piton darahku tanpa membayar sebuah harga, dan kamu juga tidak terkecuali." Setelah mengatakan hal ini, kekuatan Yuan di dalam tubuh Cao Ying pun melonjak. Dia dengan cepat melesat ke arah Lindong dan tiba-tiba saja telah muncul di hadapan Lindong seperti hantu. Tombak ular yang ada di tangannya pun kini telah diayunkan dengan cara yang sangat menakutkan, dan hal itu ditargetkan pada seluruh titik vital yang ada di tubuh Lindong. Namun tubuh Lindong sendiri masih tidak bergeming sama sekali. Tatapan matanya masih terlihat tenang ketika melihat bayangan tombak yang sangat tajam segera menuju ke arahnya. Namun tiba-tiba saja Lindong segera mengepalkan tangan dan tongkat kaisar petir yang ada di tangannya mengeluarkan sambaran-sambaran petir yang tidak terhitung jumlahnya. Hal itu pun segera melesat maju dan semuanya bertabrakan dengan serangan tajam milik Cao Ying. Pada akhirnya, suara seperti benturan besi pun segera menyebar di langit, dan hal itu menimbulkan banyak percikan api. Selain itu, sebuah badai liar dan juga ganas kini telah meledak akibat benturan dari kekuatan tombak mereka berdua. Adegan ini menyebabkan banyak tatapan mata penonton sedikit berkedut. Yang sebenarnya Lindong beserta dengan Cao Ying sendiri telah melakukan bentrokan dengan kecepatan kilat. Begitu mereka mundur, maka mereka akan maju lagi dan beradu menggunakan tombaknya. Hal ini berlangsung untuk beberapa saat, dan udara yang ada di tempat ini benar-benar menimbulkan ledakan yang cukup banyak dan keras. Ekspresi serius segera terpancar jelas dari tatapan mata banyak orang. Mereka pun kali ini mengatakan, "Lindong, dia sebenarnya seimbang dengan Cao Ying. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah Lindong itu hanya berada di tahap awal kematian mendalam?" Ketika melihat pertarungan ini, banyak orang pada akhirnya menyadari bahwa alasan Lindong menantang kota piton darah bukan bertindak sok keras, tapi sebenarnya dia memang memiliki kekuatan yang bisa mendukungnya. Dan akhirnya, kekuatan Yuan yang liar dan ganas menyebar di langit. Bayangan-bayangan tombak dan juga tongkat kali ini telah menyusut di udara, dan hal itu memancarkan sebuah cahaya yang benar-benar terang. Selanjutnya, bagian atas dari tongkat kaisar petir kini telah memberikan tekanan yang kuat pada ujung tombak ular milik Cao Ying. Sebuah riak energi yang sangat mengerikan pun menyebar ke seluruh tempat ini. Dalam sekejap saja, ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Sementara tatapan mata dari Cao Ying masih terlihat tajam ke arah Lindong. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Lindong akan mampu mengimbangi kekuatannya. Dia benar-benar tidak paham bagaimana caranya seorang Lindong yang hanya di tahap awal kematian mendalam bisa bersaing dengan dia yang memiliki kekuatan setengah langkah menuju tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Dan seharusnya intensitas kekuatan Yuan dari mereka berdua berada di level yang sangat berbeda. Ketika memikirkan hal ini saja, tatapan mata Cao Ying berubah menjadi sangat gelap dan dia merasa dingin di dalam hatinya. Cao Ying pun kemudian bergumam, sepertinya bocah itu bukan bocah biasa. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Cao Ying pun membentuk sebuah segel, dan tiba-tiba saja kepala ular yang ganas kini telah muncul di ujung tombaknya. Segera setelah itu melesat keluar dan menempel pada tongkat kaisar petir milik Lindong. Hal ini dalam sekejap saja merembet dan akan mengenai tangan Lindong. Lindong pun bisa mencium sebuah aroma unik dari cahaya darah yang mengenai tongkat kaisar petirnya. Karena sebenarnya ini adalah sebuah aroma racun yang sangat mematikan. Untuk menghadapi serangan beracun dari Cao Ying ini, Lindong pun segera menyapu keluar energi Yuan dari dalam tubuhnya. Namun hal itu
masih bisa dengan mudah dipatahkan oleh cahaya darah yang dikeluarkan Cao Ying. Sepertinya racun yang telah dikeluarkan Cao Ying ini memiliki kekuatan erosi yang sangat padat, sehingga kekuatan Yuan manusia biasa tidak akan pernah bisa memblokirnya. Ketika melihat tindakan dari Lindong, Cao Ying hanya bisa tertawa dengan keras lalu berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhku ini adalah piton darah hantu? Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan, mereka akan segera mati jika bersentuhan dengan racunku. Dan hal itu juga merupakan sesuatu yang sangat sulit diblokir menggunakan energi Yuan biasa. Mendengar kata-kata dari Cao Ying, Lindong hanya bisa tersenyum lalu tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap saja, tongkat kaisar petir yang ada di tangan Lindong dengan cepat melepaskan cahaya petir yang benar-benar terang. Kekuatan yang terpancar di dalamnya merupakan kekuatan petir yang liar dan juga murni. Dan selanjutnya, hal itu dengan kejam menyambar banyak cahaya darah beracun yang akan mengenai tubuh Lindong. Suara memekakkan telinga pun muncul ketika tabrakan ini terjadi. Dan dalam sekejap saja, cahaya darah beracun itu pun mengeluarkan suara desisan hingga akhirnya dar, cahaya darah beracun itu meledak dan telah menghilang sepenuhnya. Ketika melihat adegan ini, ekspresi di raut wajah Cao Ying berubah menjadi sangat jelek. Lalu dia berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Karena Cao Ying benar-benar tahu bahwa racun darah yang dia keluarkan merupakan salah satu gerakan pembunuh khasnya. Dan biasanya, seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan akan mengalami kesulitan melarikan diri dari racun ini ketika tersentuh olehnya. Meskipun ada beberapa individu kuat yang bisa memblokir, tapi mereka harus mengeluarkan banyak usaha untuk melakukan hal itu. Hal ini membuat Cao Ying lalu berkata, bagaimana mungkin bocah Lindong itu bisa menghilangkan racun darahku dengan sangat mudah seperti ini? Lindong mengabaikan keterkejutan di raut wajah Cao Ying. Sebuah kilatan dingin melintas di matanya. Lalu Lindong mengatakan, kenapa kau tidak mencoba kekuatanku saat ini? Dalam sekejap saja, Lindong mencengkeram erat tongkat kaisar petir di tangannya dan banyak cahaya petir telah berputar-putar. Hal itu segera diluncurkan oleh Lindong dan menghantam titik vital yang ada di dada Cao Ying. Pada akhirnya, dang! Tombak ular milik Cao Ying kini berhasil memblokir serangan tongkat kaisar petir yang dilancarkan oleh Lindong. Namun sebuah gelombang kekuatan liar dan juga ganas sebenarnya telah keluar dari tongkat kaisar petir itu. Dalam sekejap saja, petir-petir ini pun merembet melalui tombak ular Cao Ying. Dan hal itu segera memasuki tangan dari Cao Ying. Rasa sakit yang hebat benar-benar dirasakan dari tangan Cao Ying ketika dirinya bersentuhan dengan cahaya-cahaya petir dari tongkat kaisar petir milik Lindong. Ekspresi di raut wajahnya berubah drastis. Sementara energi Yuan pun dilonjakkan dari dalam tubuh Cao Ying. Kali ini, seluruh lengan dari Cao Ying sendiri sudah berubah menjadi merah darah. Dan energi Yuan mencoba mengusir cahaya-cahaya petir yang telah menyerang lengannya. Namun hal itu sangat sulit dilakukan. Dalam sekejap saja, darah segar kali ini telah benar-benar keluar dari pori-pori tubuh di tangan Cao Ying. Lengan Cao Ying pun gemetaran. Ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi tidak biasa. Dan dia kali berteriak, Lindong, kau benar-benar jabingan. Karena Cao Ying tidak menyangka bahwa tangannya akan terluka di dalam pertarungan ini. Cao Ying yang sudah sangat marah, dia langsung berteriak, aku akan menelanmu hidup-hidup hari ini. Segera setelah itu, Cao Ying pun melambaikan tangannya, dan tetesan darah dari dalam tangannya kini telah berubah menjadi sebuah segel yang muncul di hadapan Cao Ying dengan cepat. Cao Ying pun kini berteriak, 10.000 roh racun ular darah. Dalam sekejap saja, sebuah cahaya berdarah yang sangat mengerikan kini telah berubah menjadi 10.000 ular darah yang tiba-tiba saja menyapu keluar dari dalam tubuh Cao Ying. Selanjutnya, hal itu melilit simbol dan dengan cepat membengkak menjadi sangat besar. Pada akhirnya,
ular-ular darah ini pun bergabung dan berubah menjadi ular darah raksasa yang tingginya 10.000 kaki di langit. Tubuh dari ular darah itu sendiri ditutupi dengan banyak simbol aneh. Mulutnya terbuka lebar dan air liur berwarna merah darah segera menetes keluar dari dalamnya. Bahkan udara yang ada di sekitar tempat ini langsung menimbulkan ledakan dan memancarkan gelombang asap putih, seolah-olah udara itu telah terkikis. Para penonton yang ada di tempat ini, mereka terlihat terkejut. Sementara ekspresi di raut wajah banyak penonton juga telah berubah, dipenuhi dengan ketakutan. Mereka pun pada akhirnya menahan untuk tidak bernafas. Jelas mereka menyadari bahwa racun dari ular piton darah itu adalah sesuatu yang sangat mematikan jika sampai uapnya terhirup. Cao Ying pun segera mengulurkan tangannya, lalu dia tertawa keras sambil berkata, "Lindong, aku terlalu malas bertarung lama-lama dengan dirimu, dan kali ini aku akan benar-benar melahapmu." Setelah Cao Ying mengatakan hal ini, ular piton darah segera melesat dengan cepat ke arah Lindong. Dalam sekejap saja, hal itu telah muncul di atas kepala Lindong dan membuka mulutnya lebar-lebar. Hanya dalam hitungan detik, hop, tubuh dari Lindong kini telah benar-benar dilahap oleh ular piton darah itu. Banyak para penonton yang ada di tempat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka berpikir bahwa pertempuran ini sudah berakhir karena racun darah dari ular itu adalah sesuatu yang telah disempurnakan oleh Cao Ying, dan kekuatannya adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan akan segera berubah menjadi darah ketika ditelan oleh ular piton darah itu. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun orang yang bisa meloloskan diri hidup-hidup setelah mereka tertelan ular piton darah. Dua wanita dari suku ekor 9, ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek dan juga ketakutan ketika melihat adegan ini. Sementara Sin King sendiri hanya bisa mengepalkan tangan kecilnya dan menatap tajam pada ular piton darah yang telah menelan Lindong. Cao Ying pun tertawa terbahak-bahak di langit. Dia lalu berkata, Dasar bocah bodoh." Segera setelah itu, tatapan mata dari Cao Ying melihat trio Sin King yang ada di lereng gunung. Baru saja dia akan melakukan serangan, tiba-tiba saja sebuah suara kini terdengar dari dalam perut ular piton darah. "Kau berani melahapku hanya dengan sedikit racun seperti ini? Apakah kamu tidak takut untuk membebani dirimu sendiri?" Mendengar kata-kata ini, Cao Ying pun langsung terdiam dan ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Dia pun buru-buru mengubah segel di tangannya dan akan mengaktifkan racun ular dari ular piton darah itu. Namun tiba-tiba saja ular piton darah ini mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan. Dalam sekejap saja, sebuah cahaya hitam kecil yang tidak terhitung jumlahnya kini telah muncul dari dalam tubuh ular piton darah. Sebuah suara tertawa kini kembali terdengar. "Mari kita cari tahu siapa yang akan melahap yang lain." Dalam sekejap saja, Cao Ying bisa melihat bahwa racun ular dari ular piton darahnya kini telah menyusut dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, ukuran dari ular piton darah ini telah benar-benar mengecil. Pada akhirnya, hal itu meledak menjadi kabut darah di depan banyak tatapan mata penonton. Segera setelah itu, Lindong pun kembali muncul dengan senyum sumringah di wajahnya. Banyak penonton yang ada di tempat ini terkejut. Lalu mereka semua mengatakan, bagaimana mungkin Lindong bisa keluar hidup-hidup dari ular piton darah itu? Mereka semua tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya racun ular milik Cao Ying yang terkenal ganas tidak memiliki efek apapun dan malahan bisa dihancurkan dengan mudah oleh Lindong. Karena ular piton darahnya itu telah dihancurkan, dalam sekejap saja Cao Ying memuntahkan darah dari dalam mulutnya sebagai efek samping dari kekuatannya yang telah menghilang. Sementara Lindong masih tetap tersenyum ketika melihat Cao Ying yang kemudian berkata, "Kau benar-benar ingin bermain dengan kemampuan lahap-melahap dengan diriku." Salah satu tatapan mata Lindong ini telah berubah menjadi pusaran hitam, dan jika dilihat lebih dekat, maka pusaran itu akan memiliki cahaya merah darah yang telah tenggelam, dan akhirnya
menghilang sepenuhnya di dalam pusaran hitam. Yang sebenarnya itu merupakan kekuatan alami dari batu simbol yang melahap. Ekspresi wajah dari Cao Ying berubah menjadi sangat suram. Tatapan matanya dipenuhi dengan rasa takut. Lalu dia berkata, "Sebenarnya kau itu siapa?" Sambil tersenyum, Lindong pun berkata, "Aku adalah seseorang yang akan mencabut nyawamu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengeluarkan cahaya hitam dari ujung jarinya. Dan tiba-tiba saja, kini sebuah kilatan petir dengan cepat berkumpul di dalam tatapan mata Lindong. Cao Ying yang bisa melihat petir-petir di dalam mata Lindong, dia merasakan sebuah hawa dingin yang tidak biasa di dalam hatinya. Dan Cao Ying kali ini benar-benar bisa mendeteksi sebuah bahaya besar dari seorang Lindong. Karena sekarang Lindong sudah bisa mengaktifkan kekuatan dari dua batu simbol yang agung di dalam tubuhnya. Batu simbol pelahap digunakan sebagai pertahanan, sementara batu simbol petir akan digunakan Lindong sebagai kekuatan penyerangan. Ketika Lindong bisa mengendalikan dua kekuatan ini, maka sebenarnya dia akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Suara mendesis pun pada saat ini terdengar dari dalam tubuh Lindong. Salah satu mata dari Lindong sebenarnya telah ada kilatan-kilatan petir dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Pada saat yang sama, ada sebuah cahaya yang telah berputar-putar di awan gelap yang berada di atas kepala Lindong. Melihat pemandangan seperti ini membuat Cao Ying menjadi sangat terkejut. Dia bisa merasakan sebuah sensasi yang berbahaya segera muncul di dalam hatinya. Cao Ying hanya bisa mengatupkan giginya. Dia pun merasa jika hari ini dia kalah dari Lindong yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal, maka banyak orang akan segera meremehkan kekuatan dari suku Piton Darah. Dan dia pasti tidak akan pernah memiliki pijakan lagi di wilayah perang binatang masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Cao Ying harus bisa membunuh Lindong hari ini. Sebuah kilatan ganas dalam sekejap saja muncul dari dalam tatapan mata Cao Ying sebelum pada akhirnya dia berteriak. Segera setelah itu, sebuah cahaya berdarah keluar dengan sangat cepat dari dalam tubuh Cao Ying. Kali ini, tubuhnya benar-benar telah membengkak dengan cara yang cukup mengejutkan. Dan suara-suara retakan juga terdengar dari tubuh Cao Ying kali ini. Banyak aroma berdarah kini telah tercium oleh banyak orang di tempat ini. Segera setelah itu, semua orang bisa melihat bahwa tubuh dari Cao Ying sendiri telah berubah menjadi ular piton darah yang benar-benar besar. Dan ular ini sendiri juga memiliki sepasang sayap lebar yang ada di punggungnya. Seolah-olah tubuh dari Cao Ying telah berubah menjadi naga terbang. Sementara sisik-sisik merah yang terlihat cukup kuat kini juga telah melindungi tubuh dari ular piton itu seperti sebuah armor. Tatapan mata dari Cao Ying yang telah berubah menjadi ular raksasa berisi sebuah keganasan yang akan membuat banyak orang merasa ketakutan. Pada saat ini, tatapan mata itu telah mengunci pada Lindong. Ketika Lindong melihat adegan ini, tatapan matanya berubah menjadi sedikit serius. Lalu Lindong berkata, sebenarnya itu adalah bentuk tubuh asli dari Cao Ying. Karena Lindong juga menyadari bahwa kekuatan terhebat dari binatang iblis merupakan kekuatan dari tubuh fisik aslinya. Begitu mereka berubah menjadi bentuk ini, pada dasarnya mereka telah melepaskan semua kekuatan penuh. Dan tandanya mereka akan melakukan pertarungan secara habis-habisan. Cao Ying merasa tidak puas dengan pertarungan sebelumnya dengan Lindong. Maka dari itu, dia telah memilih menggunakan langkah ini untuk segera mengakhiri pertarungan. Tatapan mata Lindong berubah menjadi jauh lebih mengerikan. Sambil tersenyum, dia pun berkata, ini bukan tugas yang mudah untuk bisa mengalahkanku. Ketika Lindong mengatakan hal ini, awan gelap yang ada di atas kepalanya secara gila-gilaan menyerbu ke arah Lindong. Dan hal itu segera berubah menjadi ular petir yang telah berputar-putar di awan. Fenomena yang tidak biasa ini juga bisa terdeteksi oleh banyak penonton yang ada di tempat ini. Tatapan mata mereka semua dipenuhi dengan sebuah keterkejutan karena mereka juga bisa merasakan fluktuasi yang benar-benar liar
dan juga keras dari dalam awan gelap. Tidak lama kemudian, Cao Ying pun segera berteriak, "Seni bela diri hantu naga!" Dalam sekejap saja, tubuh besar dari Cao Ying kini telah bergoyang, dan duri-duri tulang berwarna merah darah juga telah keluar dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, sebuah tanduk naga merah juga telah muncul di kepala Cao Ying saat ini. Untuk waktu yang sangat singkat, aura piton merah darah Cao Ying telah sekali lagi menjadi sangat kuat. Dan seolah-olah pada saat ini Cao Ying seperti seseorang yang berasal dari suku naga. Tidak lama kemudian, beng! Banyak cahaya merah telah meledak di langit, dan kini pilar-pilar cahaya berwarna merah darah segera melesat. Hal itu membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi, karena pada saat ini tubuh ular piton darah dari Cao Ying telah bergerak dengan sangat cepat. Ketika dia melintas, banyak pegunungan dan juga bukit yang ada di tempat ini dalam sekejap saja langsung runtuh hanya karena terkena auranya. Semua penonton bisa merasakan sebuah ketakutan di dalam hati mereka ketika melihat serangan yang dikeluarkan oleh Cao Ying. Sementara Lindong hanya melihat tajam pada Cao Ying yang telah berubah menjadi seperti meteor dan dengan cepat menuju ke arahnya. Segera setelah itu, Lindong pun mengulurkan tangannya ke depan. Jarinya pada saat ini menunjuk ke arah awan gelap yang ada di langit. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam, dan segera setelah itu cahaya petir telah keluar dari salah satu mata Lindong. Detik kemudian, beng! Awan gelap yang ada di langit mulai bergejolak, dan petir-petir yang tidak terhitung jumlahnya kini telah berkumpul di dalam awan gelap itu. Tidak lama kemudian, sebuah tangan petir raksasa kini telah muncul dengan cara yang cukup mengejutkan. Lindong pun segera mengatakan, "Tangan meteor kaisar petir." Ketika tangan ini menampakkan diri, ada sebuah tekanan besar yang sangat sulit dijelaskan yang bisa dirasakan banyak orang di tempat ini. Suara gemuruh yang sangat keras juga langsung memenuhi seluruh dataran ini. Tangan meteor petir itu pun segera melesat dari arah langit. Hal itu juga diikuti oleh seekor naga petir yang berputar-putar di tangan petir itu sendiri. Energi liar dan juga ganas kini telah terpancar jelas dari dalam tangan petir. Pada akhirnya, beng! Seluruh dataran yang ada di bawahnya kini telah meledak ketika hal itu hanya terkena aura dari tangan petir. Kekuatan yang sangat mengerikan seperti ini membuat banyak mata penonton merasa sangat ketakutan. Bahkan orang-orang dari kota piton darah juga menggigil takut ketika melihat serangan dari Lindong. Pada akhirnya, dar! Tangan petir itu pun kini telah menghantam ular piton darah yang merupakan tubuh asli dari Cao Ying. Sebuah riak energi yang sangat mengerikan dalam sekejap saja muncul dan menyebar ke radius 500 km dari benturan tangan petir dan juga tubuh Cao Ying. Cahaya terang yang sangat menyilaukan juga telah muncul dari benturan itu. Semua orang yang melihatnya kali ini menggunakan tangan mereka untuk segera menutupi mata, karena cahaya ini benar-benar sangat silau seperti matahari. Sementara tangan petir dan juga tubuh asli dari Cao Ying masih secara gila-gilaan berusaha mengikis satu sama lain. Sebuah cahaya berdarah yang sangat mengerikan segera keluar dari dalam tubuh Cao Ying dan menutupi seluruh tubuhnya. Hal ini dilakukan oleh Cao Ying sambil berteriak, "Lihatlah bagaimana aku akan membunuhmu." Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengulurkan tangannya dan mengarahkannya pada tubuh piton merah yang berjuang melawan tangan petir milik Lindong. Kali ini, Lindong pun mengatakan, "Pembantaian petir." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengepalkan tangannya erat-erat, dan sebuah kekuatan besar juga terpancar dari tangan petir milik Lindong. Tidak lama kemudian banyak cahaya petir telah meletus dari tangan petir yang ada di langit. Hal itu dalam sekejap saja menyambar ular piton raksasa
yang berbenturan dengannya. Cao Ying pun ketika mendapat serangan ini dia berteriak, "Bocah, sebenarnya kamu cari mati." Mendengar teriakan dari Cao Ying, Lindong hanya bisa tersenyum tipis karena Lindong sangat percaya bahwa kekuatannya sekarang akan bisa mengalahkan Cao Ying. Karena kekuatan Yuan yang dikeluarkan Lindong bukanlah kekuatan Yuan biasa, tapi sebaliknya itu adalah kekuatan Yuan yang telah bercampur dengan batu simbol petir. Tidak lama kemudian, tatapan mata Syok telah memenuhi pandangan dari Cao Ying ketika banyak cahaya petir, dan dia bisa merasakan sebuah aura yang sangat mengerikan terpancar jelas dari petir-petir itu. Meskipun Cao Ying mengetahui hal ini, tapi dia jelas tidak memiliki waktu untuk mundur, dan dalam sekejap saja banyak sambaran petir menakutkan yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar mengenai tubuh dari Cao Ying. Suara banyak ledakan pun terdengar oleh banyak orang yang ada di tempat ini, dan selanjutnya tubuh dari Cao Ying sendiri telah mengeluarkan banyak darah sambil berteriak dengan penuh rasa sakit. Pada saat ini, energi merah darah yang berada di dalam tubuh Cao Ying benar-benar telah menghilang dengan cara yang cukup cepat. Bahkan armor darahnya juga telah menunjukkan sebuah keretakan. Hal itu diikuti dengan darah yang muncrat dari dalam tubuh Cao Ying saat ini. Semua orang hanya bisa melihat dengan penuh ketakutan ketika melihat tubuh ular piton darah raksasa yang ada di langit kini telah terlempar mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Banyak darah berceceran dan membuat tanah yang ada di bawahnya menjadi berwarna merah. Pada akhirnya, beng! Tubuh ular piton darah Cao Ying kali ini benar-benar mendarat di tanah dengan sangat keras. Sementara tanah tempatnya terjatuh telah membentuk lubang besar dengan radius puluhan ribu kaki. Darah segar pun kini juga langsung mengalir keluar dari dalam tubuh ular piton darah itu. Tatapan mata penonton yang ada di tempat ini merasa cukup bingung dan juga kaget karena mereka bisa melihat dengan jelas ular piton darah raksasa kondisinya sudah sangat menyedihkan. Jelas kali ini Cao Ying telah benar-benar dikalahkan ketika melakukan pertarungan melawan Lindong. Dataran tempat ini yang awalnya berisik sekarang telah berubah menjadi sangat sunyi. Banyak para ahli yang telah menonton, ekspresi di raut wajah mereka berubah menjadi sangat jelek. Sementara tatapan mata mereka terlihat serius ketika melihat ke arah Lindong yang masih melayang di langit. Hal ini membuat mereka berkata dalam hati, manusia itu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak heran jika dia berani menantang kota piton darah. Di sisi lain, orang-orang dari kota piton darah raut wajah mereka berubah menjadi sangat jelek. Dan khususnya ini terjadi pada Cao Mang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Cao Ying bisa dikalahkan oleh manusia yang hanya berada di awal tahap kematian mendalam. Sementara Sin King, dia pun mengendurkan kepala tangannya dan merasa cukup lega sambil mengatakan, Tuan Lindong, dia benar-benar menang. Dua wanita dari suku ekor 9 yang ada di sampingnya, mereka bersorak dan langsung berpelukan. Ada sebuah kegembiraan karena mereka telah benar-benar lolos dari bencana kali ini. Di sisi lain, Lindong masih melayang di udara. Dia melihat semua orang yang ada di dataran ini. Segera setelah itu, kilatan cahaya petir di mata Lindong kini telah menghilang. Tubuh dari Lindong segera bergerak dan dengan sangat cepat dia telah muncul di tengah-tengah lubang yang besar. Tongkat kaisar petir yang ada di tangan Lindong segera ditunjuk pada tubuh Cao Ying yang sekarang auranya telah melemah dan dia sudah kembali ke bentuk manusianya. Tubuh Cao Ying sendiri sudah berlumuran darah. Dia terlihat sangat ketakutan ketika melihat tongkat kaisar petir telah mengarah ke dahinya. Sementara Cao Ying juga bisa melihat bahwa tatapan mata Lindong terlihat acuh tidak acuh, dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Ketika melihat hal ini, Cao Ying merasa bahwa Lindong tidak akan ragu-ragu untuk menghancurkan kepalanya menjadi banyak kepingan. Lindong pun melihat Cao Ying yang sudah tidak berani melakukan pergerakan. Sambil tersenyum, dia mengatakan, Gubernur kota piton darah, kau telah kalah. Mendengar hal ini,
Cao Ying hanya bisa menggertakkan giginya sambil mengatakan, bahkan jika kamu bisa mengalahkanku, di tempat ini masih ada begitu banyak orang-orang dari kota piton darahku. Bagaimana bisa kau mengalahkan mereka semua ketika kita bergabung? Mendengar kata-kata dari Cao Ying, Lindong hanya bisa tersenyum. Tatapan matanya melirik pada orang-orang kota piton darah yang tidak jauh. Dan Lindong pun kini berkata, memang akan sangat merepotkan untuk membunuh begitu banyak orang di tempat ini. Namun aku sangat yakin tidak ada satu orang pun dari kalian yang bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Selain itu, aku juga akan membunuh setidaknya setengah dari para ahli top di kota piton darahmu sebelum aku pergi dari tempat ini. Mendengar ancaman dari Lindong, Cao Ying pun hanya bisa terdiam karena dia mengerti bahwa Lindong memang memiliki kemampuan untuk membunuh para ahli top dari kota piton darah. Pada saat ini Cao Ying sudah terluka parah dan dia tidak akan pernah bisa bergerak lagi untuk menghentikan tindakan Lindong. Lindong tiba-tiba saja tertawa dan dia berkata dengan suara yang cukup lantang, tidak perlu menderita kerugian besar hanya untuk menangkap 2 orang dari suku ekor 9. Gubernur Cao Ying, kenapa kita tidak berdamai saja dan melupakan masalah di tempat ini? Banyak tatapan mata penonton dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika Lindong berani mengancam Cao Ying untuk melakukan perdamaian. Cao Ying pun hanya bisa mengatupkan giginya dengan penuh kemarahan lalu mengatakan, kau. Melihat hal ini, Lindong pun kembali tersenyum lalu berkata, saat ini kau punya 2 pilihan. Kita berdua akan mengakhiri masalah ini, atau aku akan membunuhmu beserta dengan setengah ahli top dari kota piton darahmu sebelum aku melarikan diri. Bagaimana? Silakan tentukan pilihanmu. Gubernur Cao Ying hanya bisa terdiam sesaat. Dia pun mengepalkan tangannya lalu mengatakan, baiklah, kota piton darahku akan menerima kekalahan ini. Mendengar kata-kata dari Cao Ying, Lindong hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia menarik tongkat kaisar petir yang telah diarahkan ke dahi Cao Ying. Tatapan mata Lindong melihat semua orang yang ada di tempat ini, yang ekspresi mereka semua telah berubah menjadi sangat jelek. Sementara Lindong, dia tertawa di dalam hati karena tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Dengan cara ini, kemungkinan besar nama dari Lindong akan segera melambung tinggi supaya namanya bisa langsung sampai di telinga Xiaoyan. Banyak tatapan mata penonton yang ada di tempat ini terlihat cukup muram ketika melihat Lindong yang sudah menarik tongkat kaisar petir dari dahi Cao Ying. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada semua orang yang ada di tempat ini sebelum akhirnya dia berbalik dan pergi untuk mendekat pada trio Sin King. Sesaat kemudian, banyak suara obrolan yang memenuhi tempat ini. Jelas pertarungan ini adalah sesuatu yang melebihi hasil dari harapan banyak orang. Sejak awal, mereka semua percaya bahwa Cao Ying akan bisa mengalahkan Lindong dengan mudah. Tapi hasilnya malah Lindong yang bisa mengalahkan Cao Ying. Menjadi kondisi yang sangat menyedihkan. Semua orang yang ada di tempat ini benar-benar kebingungan dari mana munculnya manusia kecil yang tiba-tiba saja berbuat onar. Cao Ying adalah seseorang yang telah lama terkenal di wilayah perang binatang. Namun kekuatannya yang dianggap sangat menakutkan tidak bisa mengalahkan manusia itu. Namun satu hal yang membuat banyak orang bergidik di tempat ini adalah Lindong tidak hanya berhasil mengalahkan Cao Ying, tapi dia juga dengan sangat berani mengeluarkan sebuah ancaman dan akan melenyapkan separuh orang dari kota piton darah. Ancaman seperti ini benar-benar sebuah pelecehan terhadap kota piton darah. Beberapa orang secara diam-diam pun berkata, Lindong, orang ini, dia benar-benar pemuda yang tangguh. Sementara orang yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Wilayah perang binatang ini sangat kacau dan tindakan arogan dari Lindong kemungkinan besar akan menarik banyak masalah untuknya.
Kali ini Cao Ying kemungkinan berikutnya akan menarik orang yang lebih kuat dari Cao Ying untuk melakukan pertarungan dan menjajal kekuatan Lindong. Tidak lama kemudian Cao Mang memimpin beberapa ahli dari kota Piton Darah. Mereka bergegas ke sisi dari Cao Ying yang sudah terluka parah. Ekspresi di raut wajah Cao Mang kali ini telah berubah menjadi sangat serius dan juga sangat jelek ketika dia melihat Lindong. Cao Mang pun kemudian mengatakan, "Kakak, apakah kita akan membiarkan bocah itu pergi begitu saja? Kali ini kita datang dengan kelompok yang besar. Terlepas dari berapa banyak teknik yang dia miliki, seharusnya kita bisa menghentikan bocah itu." Mendapat perkataan seperti ini dari Cao Mang, tatapan mata Cao Ying mengunci pada Lindong. Sambil menggelengkan kepalanya, dia pun mengatakan, "Ada sesuatu yang aneh dengan bocah itu. Bahkan jika kita mengandalkan banyak orang dari suku Piton Darah, tapi kita masih tidak bisa menahan bocah itu. Dan kota Piton Darah kita mungkin akan menderita kerugian yang lebih besar dari ini. Ketika hal itu terjadi, maka faksi-faksi lain di luar sana, mereka pasti akan segera mengincar kita dan mencari keuntungan untuk melakukan penyerangan. Pada saat itu, kota Piton Darah kita akan benar-benar lenyap dari dunia ini." Mendengar ucapan dari Cao Ying, Cao Mang merasa tidak puas. Lalu dia mengatakan, "Namun pada saat ini reputasi kita telah benar-benar dirusak oleh bocah itu. Jika insiden di tempat ini menyebar dengan cepat, maka nama kita juga akan menjadi sangat jelek." Cao Ying pun menatap dingin ke arah Cao Mang. Hal itu dipenuhi dengan kemarahan. Dan Cao Ying kini mengatakan, "Apakah reputasi kita atau hidup kita yang lebih penting? Meskipun kita dikalahkan, tapi kita akan selalu mengingat hutang ini. Jika ada peluang di masa depan, kita akan kembali melakukan pergerakan dan menagih hutang ini pada Lindong." Mendapat ucapan seperti itu dari Cao Ying, Cao Mang pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan dia tahu bahwa pada saat ini Cao Ying sudah benar-benar terluka parah. Jika mereka melakukan bentrokan lagi dengan Lindong, kemungkinan tidak ada satu orang pun dari kota Piton Darah yang bisa menghentikan Lindong. Oleh karena itu, kota Piton Darah hari ini hanya memilih untuk menelan kekalahan. Lindong sekarang sudah sampai di hadapan dari trio Sin King. Dia menatap tiga gadis itu sambil melambaikan tangan yang kemudian mengatakan, "Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini." Trio Sin King hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan kegembiraan di dalam hatinya. Karena masalah yang ada di tempat ini memang sudah sepenuhnya diselesaikan oleh Tuan Lindong. Detik berikutnya, Lindong beserta dengan tiga gadis cantik itu bergerak dengan sangat cepat dan segera menghilang dari tempat ini. Setelah kepergian dari Lindong, suasana yang ada di tempat ini menjadi jauh lebih santai. Sementara banyak tatapan mata yang dipenuhi dengan rasa kasihan serta cemoohan kini telah melihat pada kelompok kota Piton Darah. Mereka telah mundur dengan cara yang cukup tertekan. Perjalanan dari Lindong selanjutnya jauh lebih mulus ketika dia sudah menghilangkan hambatan dari kota Piton Darah. Dan tindakan dari Lindong sebelumnya benar-benar menyebabkan kegemparan di wilayah perang binatang ini. Lindong sekarang tahu bahwa tindakannya yang cukup arogan kemungkinan akan menarik faksi tertentu yang berasal dari suku binatang iblis untuk mencari dirinya dan menjajal kekuatan Lindong. Karena bagaimanapun juga, tempat ini adalah wilayah dari binatang iblis. Sementara Lindong yang hanya berasal dari ras manusia berani bertindak arogan di tempat ini. Para ahli dari binatang iblis yang tidak terima dengan sikap arogan Lindong kemungkinan akan datang dan mencari dirinya. Namun Lindong tidak pernah ketakutan ketika memikirkan hal ini, karena dia tahu bahwa pertarungan seperti ini cepat atau lambat pasti akan datang dan tidak bisa dihindari oleh Lindong. Apapun akan dilakukan oleh Lindong demi namanya menjadi jauh lebih terkenal, sehingga dia bisa dengan mudah menemukan Xiaoyan. Bahkan jika hal itu harus membuat Lindong mengobrak-abrik seluruh tempat ini secara bertahap, kelompok dari Lindong sekarang sudah cukup dekat dengan lokasi dari desa Ekor 9. Sin King yang memimpin perjalanan ini tiba-tiba saja mengusap keringat yang ada di dahinya sebelum akhirnya dia berkata pada Lindong, "Tuan Lindong, dalam 1 jam lagi kita seharusnya sudah sampai di desa Ekor 9. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengamati sekeliling tempat ini.
Dia sudah melakukan perjalanan ini selama 2 hari penuh, dan sekarang pemandangan yang dilihat Lindong adalah tempat yang cukup hijau dan subur. Hal itu benar-benar bertolak belakang dengan dataran terpencil yang terlihat cukup gersang. Shin King kali ini mencoba memberitahu Lindong lebih banyak informasi tentang wilayah binatang dengan mengatakan, "Tuan Lindong, tempat ini dianggap sebagai persimpangan antara Gunung Petir Dalam dan juga Bukit 100 Binatang, dan tempat ini tidak semerawut seperti dataran terpencil." Mendengar kata-kata dari Shin King, Lindong kemudian bertanya, apa perbedaan kekuatan antara kota Piton Darah dengan 2 faksi besar ini? Shin King pun menjawabnya dengan nada suara yang cukup serius. Kota Piton Darah itu hampir tidak bisa dibandingkan dengan 2 faksi besar yang menempati wilayah ini. Kita bisa melupakan pimpinan dari 2 faksi besar ini karena mereka adalah bagian dari 8 komandan iblis yang hebat. Masih banyak ahli yang berdiri di bawah komandan ini. Kedua faksi besar ini sama-sama memiliki 9 jenderal yang masing-masing kekuatan mereka lebih kuat dari gubernur kota Piton Darah. Ada desas-desus bahwa komandan dari Gunung Petir Dalam dan juga Bukit 100 Binatang, mereka berdua memiliki kualifikasi untuk memasuki tahap samsara. Jika hal ini berhasil, maka nama mereka akan menjadi terkenal dan menduduki peringkat atas dari wilayah perang binatang ini. Mereka juga pasti akan dianggap sebagai penguasa di seluruh wilayah iblis ini. Mendengar penjelasan dari Shin King, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia tahu kekuatan yang berada di setengah langkah menuju tahap samsara memang sesuatu yang sangat menakutkan. Namun langkah ini juga merupakan langkah yang sangat sulit. Bahkan banyak para ahli jenius benar-benar telah tewas ketika mengambil langkah untuk menuju ke tahap samsara. Namun jika sampai mereka berhasil memasuki tahap samsara ini, maka dalam sekejap saja mereka bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas dari dunia ini. Di saat yang sama, mereka juga akan memiliki kualifikasi untuk bisa mengejar yang disebut dengan tahap reinkarnasi. Setengah jam pun telah berlalu, dan kali ini Lindong bisa melihat bahwa area yang ada di depan sana adalah sebuah area yang sangat luas. Sepertinya ada gunung terapung yang terlihat dari kejauhan. Namun di sekitar gunung juga ada banyak jurang dengan rantai-rantai logam yang memanjang dari gunung. Seolah-olah hal itu telah membentuk jalur yang terhubung ke dunia luar. Sementara itu, ada sebuah cahaya formasi yang sangat megah yang telah melilit gunung ini. Dan samar-samar Lindong bisa melihat banyak bangunan yang ada di dalam gunung. Hal itu tampak seperti benteng. Tanpa sadar, Lindong pun mengatakan, sebenarnya itu adalah formasi yang sangat kuat. Mendengar ucapan dari Lindong, Shin King pun buru-buru menjelaskan, "Tuan Lindong, itu adalah formasi penjaga dari suku ekor 9 kita. Dan itu adalah salah satu yang ditinggalkan oleh leluhur kita sejak zaman kuno. Suku ekor 9 akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika tidak memiliki perlindungan dari formasi ini." Sementara 2 wanita dari suku ekor 9, mereka kemudian berbicara dengan nada suara yang dipenuhi kegembiraan. "Tuan Lindong, kita sekarang akan meniup peluit rubah, dan orang-orang di dalam desa akan segera mengetahui bahwa kita telah kembali ke tempat ini. Anggota suku kita pasti akan sangat senang ketika bertemu dengan Anda." Setelah mengatakan hal ini, 2 gadis itu pun mengeluarkan peluit yang tampak aneh. Mereka meniupnya dan dalam sekejap saja segera bergema di sekitar pegunungan. Lindong pada saat ini melihat ke gunung itu, dan dia bisa dengan jelas merasakan sebuah keributan dari benteng yang ada di dalamnya setelah peluit ini ditiup. Tidak lama kemudian, banyak sosok gadis cantik telah muncul dari dalam formasi cahaya, dan seluruh gunung tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi lebih hidup. Cerita kemudian berpindah ke sebuah pegunungan besar yang berwarna hitam gelap. Di tempat itu ada sebuah aula batu yang berdiri di puncaknya, dan di depan pintu aula sendiri
ada 3 penjaga yang memiliki aura cukup menakutkan. Mereka menjaga tempat ini dengan sangat ketat. Di sisi lain dalam aula besar itu, ada sesosok manusia telah duduk di kursi pimpinan. Tubuhnya benar-benar tertutup oleh bayangan, dan seseorang hanya bisa melihat sosok ini seperti menara logam yang besar. Bahkan tekanan aura dari dalam tubuhnya terpancar dengan sangat mengerikan dan menutupi seluruh aula besar ini. Hal itu membuat orang-orang yang melihatnya pasti tanpa sadar akan sangat ketakutan. Tidak lama kemudian, salah satu bawahan yang ada di hadapan orang ini segera mengatakan, "Tuan Jenderal Api, semua faksi dalam radius 500 km di area barat laut semua telah dibasmi, dan Anda sekarang telah mendapatkan prestasi yang besar di dalam pertempuran ini. Para jenderal yang lainnya, mereka tidak akan pernah bisa menandingi Anda sekarang." Mendengar kata-kata ini, sosok besar seperti menara logam masih tetap diam meskipun dia telah dipuji oleh bawahannya. Namun tidak lama kemudian, bawahan itu kembali mengatakan, "Selain itu, aku telah membawa sebuah kabar dan aku yakin Tuan Jenderal pasti akan sangat tertarik dengan kabar ini." Detik berikutnya, sosok seperti menara logam, dia pun mulai berkata, "Bicaralah, kabar tentang apa?" Bawahan itu pun kemudian mengatakan, "Tuan Jenderal, Anda selama ini selalu memperhatikan manusia yang datang ke wilayah perang binatang. Dan hari ini, aku mendengar kabar bahwa ada manusia yang telah muncul di dataran terpencil 2 hari lalu. Terlebih lagi, manusia ini telah berhasil mengalahkan gubernur kota Piton Darah." Sosok seperti menara logam yang besar tiba-tiba saja membuka matanya. Lalu dia berkata, "Siapa nama manusia itu?" Dengan cukup ketakutan, bawahannya kali ini mengatakan, manusia itu dipanggil dengan nama Lindong. Setelah mendengar nama ini, tiba-tiba saja, peng! Aura yang sangat menakutkan kini telah dikeluarkan secara gila-gilaan dari dalam tubuh Jenderal Api itu, dan seluruh aula ini sudah terselimuti dengan aura yang sangat mengerikan. Di saat yang sama, tubuh dari Jenderal Api yang tadi duduk di kursi tahta kini telah menghilang dan dengan cepat muncul di hadapan bawahannya. Dia pun meraih pakaian dari bawahan itu lalu meremasnya dengan kuat. Hal ini membuat bawahannya menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Jenderal Api yang selama ini bertindak acuh akan memiliki reaksi yang sangat besar ketika dia mendengar nama Lindong. Tidak lama kemudian, Jenderal Api ini pun berteriak, "Manusia itu, di mana dia sekarang?" Bawahan yang merasa sangat ketakutan, dengan nada suara yang terbata-bata, dia pun berkata, Dia sekarang sedang bersama dengan suku ekor 9. Jika prediksiku benar, kemungkinan dia sudah memasuki desa ekor 9. Selain itu Jenderal, karena manusia ini bertindak sangat angkuh, sekarang dia telah menjadi sasaran banyak orang. Bahkan Jenderal Gunung, dia juga berencana untuk mencari manusia itu. Mendengar kata-kata ini, tatapan mata merah dari Jenderal Api itu berubah menjadi sangat mengerikan. Lalu dia berkata, "Jenderal Gunung." Selanjutnya, dia melemparkan bawahan ke arah samping sambil mengatakan, "Semua orang bersiaplah untuk pergi dan kirim seseorang untuk memberitahu Jenderal Gunung Mengsan. Jika dia berani menyentuh manusia ini, maka aku akan memusnahkan seluruh klannya." Bawahan itu pun merasa cukup terkejut ketika melihat Jenderal Api yang sangat menakutkan mengucapkan kata-kata ini. Dalam sekejap saja, bawahan itu pun menganggukkan kepalanya dan dengan cepat meninggalkan aula ini. Banyak orang yang ada di dalam aula, mereka juga langsung berkemas karena bersiap-siap untuk segera pergi dari tempat ini dan mencari manusia yang bernama Lindong itu. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya kini mulai menyoroti tubuh dari sosok sang jenderal dan kemudian menunjukkan wajahnya yang sudah dipenuhi dengan banyak bekas luka. Pada saat ini, jenderal yang telah naik daun di wilayah perang binatang ini, yang tangannya sudah berlumuran darah, melihat ke arah langit utara
Tatapan matanya yang selama ini telah mati rasa dan tanpa emosi, sekali lagi telah dipenuhi dengan kegembiraan. Segera setelah itu, Jenderal Api ini pun tersenyum dengan cara yang cukup jujur dan juga sederhana, yang kemudian mengatakan, "Kakak, pada akhirnya kau datang juga, karena sebenarnya Jenderal Api ini adalah Xiaoyan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan benar-benar berhasil menemukan Lindong setelah mereka berpisah selama bertahun-tahun? Dan momen seperti apa yang akan terjadi ketika mereka berdua benar-benar bertemu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.